Kepastian hukum. Kalau Anda mendaftarkan sertifikatnya, maka kita akan diberikan kepastian subjek dan kepastian objeknya, dilindungi di situ, Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, saya mau mempersingkat saja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, misalnya di dalam hukum perdata itu, Bapak Ibu sekalian, perdata ada aturan siapa yang menguasai tanah lebih dari 20 tahun, begitu ya, maka dia harus dianggap sebagai pemiliknya. Begitu hukum perdata. 20 tahun. Walaupun tidak ada sertifikatnya, Pak. Iya, walaupun tidak ada sertifikatnya. Siapa yang mendiami tanah itu? Itu tuh pintarnya orang Belanda itu, Pak, Ibu sekalian. Sudah bisa membuat aturan seperti itu. Nah, tetapi ada syaratnya. Kalau mau diakui selama 20 tahun itu, ada syaratnya. Next lagi, slide terakhir. Lagi, naik ke atas. Ini dia. Kok nggak kebaca ininya? Jadi syaratnya itu, Bapak Ibu sekalian, saya kemarin kebetulan, nggak apa-apa. Jadi saya kemarin, Bapak Ibu sekalian, saya jadi saksi ahli di Cilegon. Itu bahas tentang pertanahan yang bersengketa dengan tanah militer. Tanah militer. Tiba-tiba saya ditanya oleh hakim, saksi, apa syarat sebuah tanah yang dia diami seseorang lebih dari 20 tahun itu berlaku secara langsung? Saya bilang tidak berlaku secara langsung. Harus ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, dia harus memperoleh tanah itu dengan itikat baik. Tuh. Apa itu itikat baik? 1, dia mengelola tanahnya. Jadi jangan cuma punya tanah tapi tidak dimanfaatkan. Nah, itu tidak masuk list. Jadi yang pertama, harus ada hubungan antara pemilik dengan tanahnya. Harus ada pengelolaannya. Misalnya membuat rumah di atasnya, boleh. Tuh. Oke. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah selama 20 tahun itu tidak ada gugatan. Tuh, selama 20 tahun itu tidak ada yang mempermasalahkannya. Tuh. Itu yang kedua. Jadi selama 20 tahun kalau tidak ada yang mempermasalahkan, bisa diklaim. Tuh. Dan yang ketiga itu dia upayakan tanah itu atau dia manfaatkan tanah itu terekses oleh publik. Semua orang tahu, oh itu tanahnya si A, oh itu tanahnya si B, terbuka, enggak sembunyi-sembunyi. Dan yang keempat, seseorang yang menguasai tanah 20 tahun harus tahu itu dulu tanah apa. Harus tahu, Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma lemparin saja tanpa mengetahui historisnya. Harus tahu. Kalau ibu bapak sudah tahu bahwa tanah itu ada dulu yang punya, maka harus ada peralihannya. Harus ada peralihannya. Nih, Bapak Ibu sekalian, di daerah saya, kebetulan saya tinggalnya di Sangiang Jaya, banyak orang tinggal di atas tanah. Ternyata tanah itu masuk izin prinsip perusahaan, gitu ya. Jadi dia tinggal di atas tanah izin perusahaan. Udah lama kata dia, Pak, saya udah tinggal sini Pandika udah 25 tahun kata dia. Tetapi sayangnya adalah dia tidak pernah ngerti kalau tanah itu masuk izin prinsip. Akhirnya apa? Tidak bisa dijual, tidak bisa dijadikan sertifikat. Jadi itu syarat untuk mengklaim sebuah tanah bisa 20 tahun, tapi harus memenuhi unsur-unsur tadi itu, itikat baik, ya, harus itikat baik sekali. Nah ini teorinya ini sebenarnya untuk mahasiswa aja, ini namanya accepting forgery. Daluarsa untuk bisa mendapatkan hak milik atas suatu kebendaan sesuai dengan syaratnya selama 20 tahun. Boleh, teorinya begitu. Tetapi sekali lagi harus berdasarkan izin prinsip. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan. Nanti mungkin kita bisa kembangkan melalui forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, narasumber